Pelatih Timnas Vietnam, Park Hang-seo percaya diri menghadapi Timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2022. Vietnam akan lebih dulu bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Sabtu 6 Desember 2022. 3 hari kemudian, giliran Vietnam yang akan menjamu skuad Garuda. Park Hang-seo yakin timnya bisa melalui adangan Indonesia dan lolos ke babak final. Dia percaya diri lantaran statistik menunjukkan tidak pernah kalah menghadapi Indonesia. Menanggapi omongan besar pelatih Timnas Vietnam, Timnas Indonesia dipastikan bersua dengan Vietnam pada babak semifinal Piala AFF 2022. Memenangkan laga leg pertama menjadi sangat penting bagi Timnas Indonesia demi kelolosan ke final. Alasan Timnas Indonesia bakal permalukan Vietnam di leg I semifinal Piala AFF 2022. Skuad The Golden Star julukan Timnas Vietnam melewatkan sesi latihan pada Rabu, 4 Januari 2023, ini. Mereka kelelahan setelah pertandingan kontra Myanmar pada Selasa, 3 Januari 2023. Timnas Indonesia bisa jadi unggul karena mendapatkan jatah istirahat sedikit lebih lama. Laga terakhir untuk skuad asuhan Shin Tae-yong adalah pada Senin, 2 Januari 2023 lalu. Shin Tae-yong punya rekor impresif kontra Park Hang-seo. Dari total 13 pertemuan di antara keduanya, Shin Tae-yong memenangkan 8 di antaranya. Meski begitu, Shin Tae-yong belum pernah melakukannya bersama Timnas Indonesia ketika Park Hang-seo menukangi Vietnam. Shin Tae-yong melakukannya ketika menjadi pelatih Seongnam Ilhwa selagi Park Hang-seo menukangi Chunnam Dragons. Bukan rahasia lagi bahwa dukungan para supporter Timnas Indonesia di SUGBK bisa memberikan dampak. Rencananya, ada 50.000 penonton Timnas Indonesia yang akan mendukung kontra Vietnam. Thailand mengalami kesulitan ketika tampil di depan 50.000 pendukung Indonesia pada pertandingan fase grup Piala AFF 2022. Bukan tidak mungkin, Vietnam juga merasakan hal yang sama. Jelang laga semifinal Piala AFF 2022, Timnas Indonesia perlu membocorkan laga lawan Timnas Vietnam pada babak semifinal Piala AFF 2022 dengan optimis. Pasalnya, dalam 26 tahun kebelakang, skuad Garuda tak pernah kalah dari Vietnam di laga Piala AFF. Indonesia akan bertemu Vietnam pada babak semifinal Piala AFF 2022. Laga babak semifinal akan dimainkan dengan sistem home and away. Leg pertama akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, 6 Januari 2023 nanti. Sejak Piala AFF digelar pada 1996, kedua tim telah bertemu 10 kali. Hasilnya, Timnas Indonesia meraih 3 kemenangan, 6 kali seri, dan sekali kalah. Kekalahan terakhir dan satu-satunya Timnas Indonesia dari Vietnam terjadi pada Piala AFF 1996. Ketika itu, skuad Garuda takluk 2-3 dalam perebutan tempat ketiga. Untuk ke-11 kalinya, Timnas Indonesia akan melawan Vietnam di Piala AFF, kali ini pada babak semifinal edisi 2022 pada 6 dan 9 Januari 2023. Timnas Indonesia bakal lebih dulu menjamu Vietnam di leg pertama semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Gelora Bung Karno, pada Jumat, 6 Januari 2023. 3 hari berselang, skuad Garuda akan bertandang ke Maidin National Stadium, Hanoi dalam pertemuan kedua 4 besar Piala AFF 2022. Pada pertemuan terakhir di Piala AFF, Indonesia dan Vietnam berakhir dengan skor imbang 0-0. Laga itu tersaji pada fase grup Piala AFF 2020 lalu. Ketika itu, Indonesia bertahan dengan sangat solid. Jelang laga semifinal yang mempertemukan antara Indonesia melawan Vietnam, Timnas Vietnam mendapat tambahan motivasi jelang duel melawan Timnas Indonesia pada babak semifinal Piala AFF 2022. Pasalnya, Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF, memberi bonus senilai 1,3 miliar rupiah untuk Nguyen Quang Hai dan kolega. Menurut laporan Tetao, VFF memberikan bonus sebesar 2 miliar dong atau 1,3 miliar rupiah untuk para pemain Vietnam. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari 3 kemenangan yang diraih sepanjang laga grup B Piala AFF 2022.
VFF memberikan bonus 1 miliar dong setelah mengalahkan Malaysia. Adapun 1 miliar dong sisanya berasal dari kemenangan atas Laos dan Myanmar. Bonus tersebut diharapkan memotivasi bisa para pemain untuk terus memberikan penampilan terbaik. Apalagi pada semifinal Piala AFF 2022, Vietnam akan menghadapi timnas Indonesia. Pemberian bonus terhadap timnas Vietnam memang sudah menjadi kebiasaan dari VFF. Sama seperti edisi sebelum-sebelumnya, bonus akan diberikan setiap Vietnam yang mampu melalui babak dalam turnamen. Pada edisi Piala AFF 2022, VFF tak sendiri dalam mengapresiasi para pemain. Timnas Thailand juga mendapatkan bonus sebesar 5 juta baht atau 2,2 miliar rupiah. Bonus itu sedikit lebih banyak dari yang diberikan VFF pada skuad Vietnam. Bonus untuk timnas Thailand bukan berasal dari Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT, melainkan dari Menir Nualpan Lamsam alias Madam Pang. Sementara itu, PSSI belum memberikan bonus kepada timnas Indonesia terkait keberhasilan lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Bagi-bagi bonus saat turnamen berlangsung memang tak ada dalam kebiasaan PSSI. Biasanya, PSSI memberikan bonus setelah pertandingan final yang dimainkan oleh timnas Indonesia. Pada edisi 2020, timnas Indonesia mendapatkan bonus sebesar 2,5 miliar rupiah. Jumlah itu tak sepenuhnya berasal dari PSSI. Ada pula pihak ketiga yang ikut memberikan bonus untuk pasukan Shin Tae-yong. Jelang laga melawan Vietnam, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong membakar motivasi pemain timnas Indonesia jelang semifinal Piala AFF 2022 dengan mengunggah video singkat di media sosial. Indonesia memastikan lolos ke semifinal usai finish sebagai runner-up grup A. Pasukan Garuda kalah selisih gol dari Thailand yang sama-sama mengemas 10 poin. Selanjutnya, Fahrudin Arianto dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam yang berstatus sebagai juara bertahan. Vietnam akan menjadi lawan berat mengingat tim Merah Putih belum menunjukkan penampilan yang konsisten di sepanjang turnamen. ST tampak mencoba mecut motivasi anak asuhnya lewat video singkat yang diunggah di Instagram pribadinya. Pelatih asal Korea itu menyebut skuad arahannya telah mengalami perkembangan signifikan sejak tahun lalu. Namun, targetnya untuk menjadi juara grup gagal terrealisasi. Sepak bola Indonesia sendiri sudah mengalami perubahan dan saya punya keyakinan besar para pemain bisa tampil dengan baik. Setelah 1 tahun, performa para pemain sudah sangat berkembang, kata Shin Tae-yong. Jika kami mampu meraih juara grup A, pertandingan final akan dimainkan di kandang kita. Jadi, perebutan juara grup jadi hal terpenting, tambah ST. Kendati demikian, mantan pelatih timnas Korea Selatan itu yakin Indonesia bisa meraih gelar juara untuk menghapus dahaga gelar di mata supporter Indonesia.